Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Zarariana dengan NIM 01015228, program studi Teknik Industri 2020. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum Hukum Archimedes. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada 2 toples bening, lalu ada alat pengaduk, saya menggunakan sendok. Kemudian ada 2 telur ayam, 2 butir telur ayam mentah. Lalu kemudian ada garam, lalu ada gula, kemudian ada timbangan untuk mengukur berat. Yang pertama saya akan mencoba percobaan dengan menggunakan garam dapur. Nah, pertama siapkan gelas dengan air 400 ml. Lalu yang kedua kita timbang berat dari telur dengan timbangan. Kita timbang. Di sini saya dapatkan berat telur 57 gram, lalu kita catat. Nah, selanjutnya setelah telur ditimbang, kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air 400 ml. Nah, bisa dilihat telurnya masih berada di dasar gelas atau dia dalam keadaan tenggelam, karena di sini massa jenis bendanya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluida atau zat cairnya. Nah, lalu kita percobaan ini kan kita menggunakan garam dapur. Pertama-tama kita sesuai dengan tabel yang ada, kita akan melakukan 5 kali dengan jumlah ke sendok garam yang berbeda-beda. Yang pertama kita akan memasukkan 1 sendok garam ke dalam gelas. Kita akan coba masukkan 1 sendok garam. Lalu kemudian kita aduk selama 30 detik. Setelah diaduk selama 30 detik, terlihat di sini telur masih terdapat pada dasar gelas, maka ini menyatakan kalau misalnya massa jenis bendanya masih jauh lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan 1 sendok garam lagi, jadi totalnya 2 sendok garam yang sekarang kita coba. Kita masukkan 1 sendok lagi. Lalu kemudian kita aduk selama 30 detik seperti tadi. Nah, di sini terlihat kalau misalnya telur sudah mulai melayang. Nah, di sini menandakan kalau misalnya massa jenis telurnya atau benda ini sama dengan massa jenis fluidanya. Nah, selanjutnya kita coba untuk menambahkan 1 lagi. Jadi totalnya 3 sendok garam ke dalam gelas lagi. Kita coba. Lalu kita aduk selama 30 detik lagi.
bisa dilihat selama 30 detik dengan jumlah 3 sendok garam. Di sini jika terlihat dari atas permukaan dari telur itu sudah mulai muncul atau dia bisa dibilang sudah mengapung. Nah, karena dia sudah mengapung berarti massa jenis fluidanya ini sudah lebih besar dibandingkan massa jenis dari telur tersebut. Nah, kemudian kita tambahkan lagi garam 1 sendok. Jadi sekarang totalnya sudah 4 sendok garam yang kita gunakan. Lalu seperti tadi kita ulangi lagi langkah mengaduk selama 30 detik. Ini sudah 30 detik. Nah, di sini sini terlihat kalau misalnya telur sudah mengapung lebih ke atas lagi dengan jumlah 4 sendok garam dibandingkan yang sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir kita tambahkan 1 sendok lagi, berarti totalnya sudah 5 sendok garam yang kita gunakan. Satu lagi, kita aduk lagi seperti tadi sebanyak 30 detik. Nah, terlihat kalau misalnya dengan jumlah 5 sendok garam telur mengapung lebih ke atas lagi karena di sini disebabkan oleh massa jenis airnya sudah jauh lebih besar dibandingkan massa jenis dari telur tersebut. Nah, kenapa larutan garam ini dapat menyebabkan telur terangkat? Karena kan sebelumnya saat air ini dalam keadaan tawar, dia massa jenis dari airnya ini jauh lebih kecil dibandingkan massa jenis dari benda tersebut. Nah, karena dimasukkan garam perlahan sebanyak 5 sendok, itu lama-lama massa jenis airnya itu akan meningkat. Massa jenis air akan meningkat sehingga si benda ini dapat mengapung karena massa jenis airnya itu jauh lebih besar dibandingkan massa jenis dari benda tersebut. Nah, untuk percobaan yang kedua, ini percobaan dengan menggunakan gula dapur. Nah, yang pertama-tama sama seperti tadi, kita siapkan gelas yang berisi air sebanyak 400 ml. Lalu langkah kedua, kita timbang telur mentah. Nah, di sini saya dapatkan berat telur seberat 63 gram. Lalu selanjutnya seperti tadi kita masukkan telur ke dalam gelas yang berisi air pelan-pelan. Nah, terlihat kan kalau misalnya telur masih berada di dasar dari gelas ini. Seperti tadi, pertama-tama kita masukkan gula perlahan-lahan. Dengan yang pertama kita gunakan 1 sendok gula. Kita coba. Kita gunakan 1 sendok gula. 1
sendok gula kita masukkan, lalu kita aduk selama 30 detik. Setelah 30 detik, si telur tersebut masih berada di dasar, yang menandakan bahwa massa jenis bendanya masih lebih besar dibandingkan massa jenis fluida atau zat cairnya. Lalu kita tambahkan gula ke sendok kedua. Tambahkan gula sendok kedua. Lalu kita aduk lagi selama 30 detik. Di sini terlihat bahwa telur masih tetap berada di dasar, yang menandakan bahwa massa jenis bendanya masih jauh lebih besar dibandingkan massa jenis fluida atau zat cairnya. Lalu kita lanjut ke sendok ketiga. Kita masukkan. Kita aduk lagi selama 30 detik. Pada sendok ketiga, telur masih tetap berada di dasar, berarti dia menandakan kalau misalnya massa jenis bendanya tidak berubah dan massa jenis airnya juga masih tidak berubah, dimana massa jenis bendanya masih jauh lebih besar dibandingkan massa jenis airnya atau fluidanya. Lanjut ke sendok keempat. Kita aduk lagi selama 30 detik. Nah, di sini pada sendok keempat, telur juga masih tetap berada di dasar. Maka ini juga menandakan kalau misalnya massa jenis bendanya masih jauh lebih besar dibandingkan massa jenis fluida atau zat cairnya. Ini untuk sendok terakhir, sendok kelima, kita coba apakah ada perubahan atau tidak.
Kita coba untuk zona kelima. Kita aduk. Nah, 30 detik. Telur masih tetap berada di bawah dasar dari gelas ini, berarti menandakan bahwa massa jenis bendanya masih tetap lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya atau zat cairnya. Nah, berarti di sini gula tidak merubah massa jenis dari air ini, sehingga dia tidak dapat membuat si telur ini berada melayang ataupun mengapung. Nah, ini hasil akhir dari percobaan kita. Ini percobaan dengan garam dapur dan ini percobaan dengan gula dapur. Dimana di sini yang dapat merubah massa jenis dari fluida atau airnya ini adalah larutan garam yang membuat massa jenis airnya itu meningkat, sehingga lama-lama dia akan membuat massa jenis benda ini jauh lebih kecil dibandingkan massa jenis air ini. Nah, untuk percobaan kedua dengan gula dapur, gula ini tidak merubah massa jenis airnya, sehingga massa jenis benda tetap dan massa jenis airnya juga tetap, dan maka dia tetap benda ini akan tetap tenggelam berada di dasar. Nah, sekian praktikum hukum Archimedes saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.